Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Umil Bariro dengan NIM 242101040052 dari kelas PGMI D4. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan buku ajar yang berjudul Aku Bagian dari Masyarakat. Dalam presentasi kali ini, saya tidak hanya menjelaskan materi, tetapi juga akan menjelaskan latihan-latihan soal yang ada pada buku bahan ajar ini. Selanjutnya, untuk daftar isinya pada bab Aku Bagian dari Masyarakat, yaitu ada kota atau kabupaten tempat aku tinggal, pemerintahan di daerahku, mengenal tugas pemimpin di daerahku, proyek belajar, peta konsep, dan uji pemahaman. Langsung saja untuk capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu memahami peran, tugas, dan tanggung jawabnya, serta menjalin interaksi sosial yang baik di lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Selain itu, peserta didik juga dapat mengenal letak kota atau kabupaten dan provinsi tempat tinggalnya melalui penggunaan peta baik konvensional maupun digital. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya ini, setelah mempelajari materi pada bab-bab ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi C2, yaitu bisa menjelaskan urutan struktur pemerintahan dari tingkat terkecil hingga kabupaten atau kota. Dan juga diharapkan bisa mengaitkan peran pemimpin daerah dengan solusi permasalahan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, pada bagian pertama, yaitu kota atau kabupaten tempat aku tinggal. Sebelum mempelajari materi, peserta didik mampu bisa menjawab 3 pertanyaan, yaitu tentang apa nama kotamu, apa nama kabupatenmu, dan manakah yang lebih ramai, kota atau kabupaten. Dan selanjutnya, materi tentang kota. Kota adalah daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat, dan kota setingkat di bawah provinsi seperti tempat tinggal manusia yang padat penduduknya, bangunannya rapat dan modern. Maksudnya ini, kota itu wilayah yang padat dan penduduk. Maksudnya adalah kota adalah wilayah yang padat penduduk dan memiliki fasilitas yang lengkap. Untuk ciri-cirinya, yaitu memiliki makna yang lebih sempit dibandingkan kabupaten, memiliki jumlah kepadatan penduduk yang tinggi, masyarakat kota bekerja sebagai buruh, pegawai kantoran, berdagang, dan memberikan layanan jasa. Juga fasilitas umum di kota lebih lengkap dan unggul dibandingkan di kabupaten. Selanjutnya ada kabupaten. Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi dan wilayahnya di pedesaan. Jadi maksudnya kabupaten ini adalah wilayahnya yang lebih luas dan biasanya terdapat banyak lahan pertanian dan penduduknya ini lebih sedikit. Untuk ciri-ciri kabupaten sendiri, memiliki luas wilayah yang cukup luas dibandingkan dari kota tadi, dan kepadatan penduduk di kabupaten cenderung rendah. Masyarakatnya kabupaten sebagian bekerja pada bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Untuk fasilitas umum di wilayah kabupaten itu kurang lengkap dibandingkan di kota. Jadi perbedaan antara kota dengan kabupaten tadi, untuk kota sendiri itu padat dan juga modern tapi banyak fasilitas. Dan untuk kabupaten ini luas dan juga alami serta banyak pekerjaan di bidang pertanian.
Untuk perintah soalnya, yaitu yang pertama ada tugas proyek. Dari tugas proyek ini, buatlah sebuah poster atau infografis yang menjelaskan perbedaan antara kota dan kabupaten, sertakan ciri-ciri kota, ciri-ciri kabupaten, contoh pekerjaan masyarakat, perbedaan fasilitas umum. Yang mana tugas proyek ini bertujuan untuk melatih kreativitas siswa. Selanjutnya ada latihan soal. Di sini terdapat 5 latihan soal. Yang pertama, jelaskan pengertian kota dengan bahasamu sendiri. Sebutkan 3 ciri utama daerah kota, dan juga mengapa kepadatan penduduk di kota lebih tinggi dibandingkan kabupaten, dan lain sebagainya. Jadi latihan soal ini bertujuan untuk agar siswa ini memahami konsep dasar kota dan kabupaten tersebut. Dan selanjutnya ada tugas mandiri. Di sana terdapat 5 tugas mandiri, yang mana tugas mandiri ini bertujuan agar siswa itu bisa melatih kemampuan berpikir dan juga membandingkan antara kota dengan kabupaten tersebut. Selanjutnya ada latihan soal, yaitu tugas kelompok, yang dimana tugas kelompok ini tentang diskusi bagaimana perbedaan kota dan kabupaten, bagaimana kehidupan masyarakat di sana, dan memilih tempat tinggal yang nyaman. Yang tujuan dari tugas kelompok ini agar siswa ini bisa melatih kerjasama dan juga agar bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. Selanjutnya ada pemerintahan di daerahku. Jadi pemerintahan adalah sistem atau cara mengatur dan menjalankan kehidupan masyarakat di suatu wilayah tertentu, seperti provinsi, kabupaten, atau kota, agar masyarakat dapat hidup dengan tertib, aman, dan sejahtera. Jadi maksudnya ini pemerintahan yaitu sistem yang mana mengatur kehidupan masyarakat agar tertib dan sejahtera. Selanjutnya ada fungsi pemerintahan daerah. Fungsi pemerintahan daerah itu ada 4. Yang pertama ada fungsi pelayanan, yang kedua ada fungsi pengaturan, yang ketiga ada fungsi pembangunan, dan yang keempat ada fungsi perlindungan. Di mana yang fungsi pelayanan itu contohnya seperti membuat KTP. Untuk pengaturan sendiri, fungsi pengaturan contohnya itu mengatur lalu lintas, terus mengatur membuang sampah. Dan selanjutnya ada fungsi pembangunan, contohnya itu jalan, membangun jalan, jembatan, atau taman-taman kota. Yang keempat, fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan ini contohnya seperti penanganan bencana dan juga menjaga keamanan. Selanjutnya, pemimpin daerah adalah orang yang dipilih oleh rakyat untuk mengatur dan memimpin suatu daerah. Untuk yang pertama itu ada tingkat provinsi. Nah, tingkat provinsi pemerintahan adalah yang tertinggi di wilayah provinsi. Yang kedua ada tingkat kabupaten. Tingkat ini berada tepat di bawah provinsi dan wilayah kabupaten atau kota. Pemimpinnya yaitu bupati atau wali kota. Yang ketiga ada tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan ini berada di bawah kabupaten atau kota dan merupakan perangkat daerah. Untuk wilayahnya di bagian wilayah dari kabupaten atau kota. Yang keempat, yang paling bawah sendiri ada tingkat desa atau kelurahan. Nah, tingkat pemerintahan yang paling dasar yang langsung melayani masyarakat dan wilayahnya itu di desa atau kelurahan, yang pemimpinnya itu kepala desa dan lurah. Selanjutnya, untuk soal tugas proyeknya, yaitu mencari informasi tentang nama daerah tempat tinggal, nama pemimpin, contoh pelayanan, dan juga pembangunan dan perlindungan. Yang dimana tujuan dari tugas proyek ini yaitu menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Selanjutnya ada latihan soal. Latihan soal ini
terdapat 5 latihan yang dimana bertujuan untuk memahami fungsi dari pemerintahan. Selanjutnya ada tugas mandiri, yang dimana tugas mandiri ini juga ada 5 soal, yang dimana bertujuan untuk melatih siswa untuk pemahaman secara mendalam. Lanjut, untuk tugas kelompok ini secara diskusi tentang pelayanan pemerintah, bagaimana pembangunan di daerah, dan keamanan di masyarakat. Yang dimana tugas kelompok ini bertujuan untuk melatih analisis dan diskusi. Selanjutnya, yaitu pada bab 3 mengenal tugas pemimpin di daerahku. Jadi, pemimpin itu orang yang bertugas memimpin atau mengatur wilayah tertentu agar masyarakat itu hidup tertib, aman, dan sejahtera. Jadi pemimpin itu maksudnya orang yang dipilih untuk mengatur wilayah. Untuk tugasnya, tugas pemimpin yaitu menjaga ketertiban, membuat aturan, menyelesaikan masalah, meningkatkan kesejahteraan, dan menyediakan fasilitas. Untuk tugas proyeknya yaitu buatlah bagan struktur pemerintahan daerah mulai dari desa hingga kabupaten atau kota lengkap dengan nama pemimpinnya. Di situ ada 2 tugas proyek yang dimana bertujuan untuk melatih siswa. Selanjutnya ada latihan soal, dan di latihan soal tersebut ada soal cerita, di mana di situ siswa itu diminta menjawab berdasarkan cerita tentang kepala desa. Contohnya, siapa nama kepala desa, ia memimpin di tingkat apa, dan apa yang dilakukan saat jalan rusak, apa tugasnya saat ada konflik. Jadi gitu. Untuk tujuannya itu melatih pemahaman melalui cerita. Selanjutnya ada tugas mandiri. Tugas mandiri itu membuat tabel struktur pemerintahan dan juga bisa menjelaskan tugas pemimpin, memberikan contoh tindakan pemimpin bagaimana, dan menyebutkan ciri pemimpin yang baik, dan juga membuat kesimpulan. Di situ terdapat 5 tugas mandiri yang dimana tujuannya itu melatih pemikiran kritis siswa. Selanjutnya ada tugas kelompok, dimana tugas kelompok itu ada 2 tentang diskusi juga untuk pentingnya pemimpin, dampak jika tidak ada pemimpin, dan bagaimana presentasi tentang tugas pemimpin. Dimana tugas kelompok ini bertujuan melatih kerjasama dan komunikasi siswa. Selanjutnya ada soal berbentuk peta konsep. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jadi itu sudah ada pertanyaan di kolom nomor 1, apa pengertian pemerintahan daerah? Dan di situ terdapat 18 pertanyaan. Selanjutnya uji pemahaman. Uji pemahaman ini di akhir pembelajaran sendiri terdapat uji pemahaman atau penutup dari materi-materi dari bab pertama sampai bab ketiga, yaitu menyebutkan perbedaan kota dan kabupaten atau menganalisis, yang kedua menjelaskan struktur pemerintahan, yang ketiga menyebutkan tugas pemimpin daerah. Yang dimana uji pemahaman ini bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa secara keseluruhan dari bab pertama hingga bab terakhir. Jadi mungkin itu saja untuk kesimpulannya dari seluruh materi dan tugas yang diberikan untuk siswa memahami lingkungan tempat tinggal, dan juga siswa mengetahui sistem pemerintahan, dan juga siswa memahami peran-peran pemimpin di daerahnya, dan siswa dilatih berpikir kritis, kreatif, dan bekerja sama. Mungkin itu saja. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, mulai dari penjelasan materi hingga perintah soal dan tugas dalam buku ajar ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga pengucapan dari saya. Terima kasih.
telah menonton video ini, atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.